Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikania Sakinatun Nikmah, NIM 19103101151 dari kelas PGMID semester 3. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran SKI MISD. Jangan lupa disimak. Langsung saja, materi yang akan saya ceritakan yaitu tentang pengasuhan awal Nabi Muhammad SAW. Masa pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Jadi, Nabi Muhammad pertama kali diasuh oleh Halimah, dan dalam pengasuhan ibundanya, lalu dalam pengasuhan kakeknya, dan dalam pengasuhan pamannya. Awal pengasuhan oleh Halimah. Sejak sepeninggal ayahnya dalam kandungan, maka sejak itu pula Nabi Muhammad menjadi yatim. Sebagaimana tradisi orang-orang Arab kota Makkah, terutama orang bangsawan, mereka menitipkan dan menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah atau dusun di padang pasir. Maksud mereka menitipkan bayinya pada orang badiah adalah untuk menunjang kesehatan tubuh dan pergaulan yang baik, serta bayi-bayi dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih, seperti Nabi Muhammad. Halimah bin Asy'adiyah dan suaminya yang bernama Haris adalah keluarga yang beruntung dapat merawat dan menyusui Nabi Muhammad SAW. Sejak Nabi berada di tengah-tengah keluarga mereka, kehadiran Nabi membawa keberkahan, seperti kambing peliharaan mereka menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan banyak susu, serta rumput di padang pengembalaan mereka menjadi subur. Percakapan antara Halimah dan suaminya. Haris, demi Allah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah. Dan Halimah pun menjawab, demi Allah, aku pun berharap yang demikian. Perkembangan Nabi selama asuhan Halimah. Jadi, pada asuhan Halimah, ketika Nabi Muhammad berusia 5 bulan, beliau sudah pandai berjalan. Pada usia 9 bulan, beliau sudah dapat berbicara. Dan pada usia 2 tahun, beliau sudah mengembala bersama anak-anak Halimah. Ketika usia 2 tahun, beliau juga sudah berhenti menyusu. Ketika pada usia 4 tahun, terjadi pembelahan dada. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berumur 4 tahun, terjadilah pembelahan dada yang pertama. Dan mari kita simak ceritanya. Pembelahan dada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Abdullah dan baginda sedang menggembala kambing-kambingnya. Ketika Abdullah sedang mengambil bekal makanan, dan beliau ditinggal sendiri di tempat penggembalaan. Ketika Abdullah kembali, ia tak mendapati Nabi Muhammad SAW di tempatnya. Ketika itu, Abdullah telah melihat Nabi Muhammad dibawa lari oleh 2 orang berpakaian putih dan sedang dibelah dadanya. Lalu Abdullah pulang sambil berteriak minta tolong. Waktu itu Halimah dan suaminya pun yang mendapat laporan dari anaknya, seketika itu juga langsung mencari Nabi Muhammad dan menemukannya sedang duduk termenung seorang diri. Pada waktu itu pun baginda langsung menceritakan kejadian yang telah terjadi padanya kepada Halimah dan suaminya. Mula-mula ada 2 orang laki-laki datang dan berpakaian serba putih. Lalu mereka mendekatiku, dan salah satu di antaranya berkata kepada temannya, "Inilah anaknya." Kemudian temannya menyahut, "Ya, inilah dia." Lalu mereka menangkapku dan membawaku ke sini. Lalu aku dibaringkan dan salah seorang dari mereka memegang tubuhku. Kemudian perutku dibelah dengan pisau.
Setelah itu, mereka mengambil benda hitam dari perutku dan benda itu dibuang. Aku sama sekali tidak tahu benda apakah itu dan kemana mereka membuangnya. Setelah selesai, mereka langsung pergi dan meninggalkanku seorang diri di sini. Saat itu pula, Halimah dan Haris segera memeriksa dada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sedikit pun bekas luka di dadanya. Maka Halimah sangat cemas. Kemudian, atas usul suami, sebaiknya mereka segera mengantarkan Muhammad kembali ke Mekah. Bukan maksud apa-apa. Mereka hanya khawatir terjadi musibah atas diri anak yang baru berusia 4 tahun itu. Menurut riwayat, pembedahan dada Muhammad yang kedua terjadi saat anak itu berusia 10 tahun. Pembedahan ketiga adalah waktu malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah yang pertama. Waktu itu usia Muhammad 40 tahun. Sedang pembedahan yang keempat pada saat malam Isra Mi'raj, sebagaimana diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Apa sebab kalian mengembalikan Muhammad kepadaku? Tanya Aminah heran. Bukankah kemauan kalian untuk mengasuh Muhammad lebih lama? Sudah 3 waktunya hamba mengembalikan Muhammad kepadamu. Selain itu, hamba khawatir terjadi musibah atas dirinya. Jawab Halimah. Ceritakanlah apa yang sebenarnya telah terjadi, desa Aminah, sehingga hamba ceritakan kepada Aminah kejadian di padang rumput ketika 2 lelaki berpakaian serba putih telah membedah dada Muhammad. Demikian adalah percakapan antara Halimah dan Aminah, ibunda baginda Rasulullah SAW. Keikhlasan Aminah menyerahkan Muhammad kembali kepada Halimah sungguh peristiwa yang luar biasa. Dan Halimah mengakhiri ceritanya. Muhammad diasuh Halimah di tengah keluarga Bani Sa'ad sampai berumur 5 tahun. Ia hidup selalu menghirup udara gurun Sahara yang segar pada pagi hari dan sejuk pada malam hari. Selama tinggal di tengah keluarga Halimah binti Sa'ad, berkesan sangat mendalam bagi Muhammad. Keluarga itu sangat dimuliakan Muhammad hingga beliau diangkat Allah SWT menjadi Rasulnya. Di kemudian hari, setiap kali Halimah datang, selalu beliau sambut dengan hormat dan hangat, layaknya menyambut seorang ummi yang mulia. Sebagai penghormatan, beliau membentangkan burdah, kain penutup punggung yang sedang beliau pakai, lalu menyilakan ibu susunya duduk di atas burdah. Sebuah peristiwa penting terjadi. Hari itu, Muhammad kecil ikut menggembalakan kambing bersama saudara-saudaranya. Tiba-tiba, salah seorang putra Halimah datang berlari-lari sambil menangis. "Ada apa?" tanya Halimah dan suaminya panik. "Saudaraku yang dari Quraisy itu, dia diambil oleh seorang laki-laki berbaju putih. Dia dibaringkan, perutnya dibelah sambil dibalik-balikan." Halimah dan Harits terkejut dan segera berlari mencari Muhammad. Mereka menemukan anak itu sedang sendiri. Wajah Muhammad pucat pasi. "Apa yang terjadi kepadamu, Nak?" tanya Halimah. Adik-adik, cerita mengenai peristiwa ini sempat diutarakan oleh Muhammad kepada para sahabatnya setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah. Begini ceritanya. "Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang menggembalakan kambing, tiba-tiba
dua orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju